Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, menyampaikan pengajaran ini. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membahas mengenai persepuluhan Abraham dan persepuluhan Yakub di dalam kitab Kejadian. Banyak orang yang mengkaitkan masalah persepuluhan ini untuk menegakkan ajaran persepuluhan di Perjanjian Baru. Nah, saudara, untuk memahami persepuluhan Abraham dan persepuluhan Yakub, kita perlu mengetahui cara menafsirkan hal ini sesuai dengan seluruh terang kebenaran Alkitab. Jadi Abraham itu hidup di masa yang disebut dengan Abrahamic Covenant. Masa di mana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Sementara persepuluhan Musa yang ditegakkan sebagai institusi kepada bangsa Israel adalah persepuluhan yang berada di zaman Mosaic Covenant atau perjanjian Musa, atau yang lebih dikenal dengan perjanjian Sinai. Jadi dua hal ini berbeda. Abraham itu adalah Abrahamic Covenant dan zaman Musa adalah Mosaic Covenant atau perjanjian Sinai. Setiap zaman Allah bekerja berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel itu lahir di masa Mosaic Covenant atau perjanjian Musa, atau dikatakan perjanjian Sinai yang saya sebutkan tadi. Jadi perjanjian Mosaic Covenant atau perjanjian Musa itu berisi prinsip-prinsip dan aturan khusus untuk orang Israel saja. Cara menafsirkan Mosaic Covenant itu kita harus mengerti tiga hal di situ. Ada ceremonial law atau hukum-hukum mengenai ibadah atau worship law, lalu ada civilian law atau hukum-hukum sipil, lalu yang ketiga ada moral law atau hukum-hukum etika dan hukum moral. Orang percaya harus menafsirkan ini dengan tepat, kalau tidak berbenturan. Kebenaran-kebenaran itu dicomot-comot satu-satu, akhirnya menjadi tafsiran yang ngaco dan ngawur. Nah, saudara, orang percaya tidak bisa mengadopsi civilian law yang ada di perjanjian Musa dan juga ceremonial law, karena itu secara khusus hanya diberikan kepada orang Israel atau orang Yahudi. Kita bisa mengadopsi hukum moralnya, moral law atau ethical law-nya. Jadi hukum-hukum moral masih tepat ditafsirkan atau dipakai. Nah, persepuluhan itu ditegakkan Allah, institusi yang ditegakkan Allah dalam perjanjian Musa yang menyangkut dengan ceremonial law, jadi hukum ibadah. Saya sudah pernah sampaikan hal ini. Sekarang orang Israel tidak memberikan persepuluhan. Mengapa? Karena bait Allah sudah tidak ada lagi. Yang kedua, karena bait Allah tidak ada lagi, tidak ada sistem ibadah. Imam dan orang Lewi sulit ditemukan. Makanya orang Israel tidak memberikan persepuluhan lagi. Mereka memberikan maaser kesafim atau sedekah atau sedekah yang tidak diwajibkan. Lalu mengapa gereja mengadopsi hukum ini? Itulah kesalahan. Kalau mau mengadopsi, adopsilah hukum moral atau etika dari Torah itu, dari perjanjian Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melihat persepuluhan Abraham, lihat di dalam Kejadian 14, 18-20 saya bacakan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, saudara, yang Abraham berikan kepada Melkisedek itu adalah hasil perang. Ini bukan institusi persepuluhan
Jadi harus mengerti prinsip persepuluhan dengan peristiwa khusus. Begitu. Kitab Kejadian tidak pernah menulis persepuluhan ditegakkan sebagai institusi ilahi. Abraham memberikan persepuluhan hasil pampasan perang. Jadi jangan jangan ngeyel atau konyol menegakkan prinsip persepuluhan lalu bilang, bukankah Abraham memberikan persepuluhan? Persepuluhan sudah ada sebelum Musa menegakkannya di zaman Israel. Salah, karena cuma satu kali dicatat. Cuma di zaman itu ketika Abraham memberikan hasil perang. Jadi bagaimana? Anda mau pergi berperang lalu hasilnya Anda berikan persepuluhan. Itu baru bisa kalau menegakkan itu. Lihat persepuluhan Yakub, Kejadian 28, 20-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, di masa Abrahamic Covenant atau perjanjian Abraham, kita melihat Yakub juga memberikan persepuluhan sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan, sebagai sebuah tindakan ibadah, sebuah voluntary act, sebuah tindakan sukarela tanpa paksaan. Tidak ada hukum persepuluhan yang memaksa mereka, belum ada institusi yang ditegakkan di situ. Nah, persoalannya di sini kan adalah persoalan persepuluhan. Kenapa Abraham dan Yakub memberi 1/10? Dari mana angka 1/10 ini? Nah, ini kita perlu bertanya. Kita perlu mengutip dari perjanjian baru. Ada di dalam Ibrani 7 ayat 1-2, saya bacakan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Abraham memberikan 10% hasil perang kepada Melkisedek. Kemudian Ibrani 7, 4-6. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. 1. Ibrani pasal 7 bukan membahas tentang persepuluhan. Kedua, Abraham memberikan persepuluhan, di situ dikatakan. Ketiga, Yakub memberikan persepuluhan. Keempat, konsep persepuluhan diteruskan oleh orang Lewi. Ibrani 7, 9-10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi orang Lewi membayar persepuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham. Orang Lewi akhirnya memungut persepuluhan. Ibrani pasal 7 bicara tentang keimamatan Yesus Kristus, bukan tentang persepuluhan. Jadi tidak boleh diajarkan hal ini karena bertentangan, karena bukan prinsipnya. Ibrani 7 ayat 13, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Imamat Lewi dari suku Lewi. Yesus mempunyai jabatan imam atau imamat, tapi dia bukan dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Sistem keimamatan berganti. Nah, yang perlu dipahami, Lewi memungut persepuluhan karena mereka adalah imam yang melayani di bait Allah. Pendeta itu bukan imam. Saya seorang pendeta, dan saya tidak mengklaim diri saya imam karena sistemnya berbeda. Mosaic Covenant berbeda dengan kita yang hidup di zaman anugerah ini. Kita hidup di zaman Grace Covenant, ikatan kasih karunia atau zaman anugerah. Lalu yang kedua, sejak Yesus datang ke dunia ini, sistem keimamatan berganti. Yesus adalah imam di dalam rumah Allahnya secara figuratif. Lalu apakah Yesus perlu menerima persepuluhan? Lalu dalam bentuk apa? Kalau kita mau berikan persepuluhan, jadi kita stop persoalan itu sampai di situ, tidak perlu berandai-andai. Persepuluhan Abraham dan Yakub adalah peristiwa terpisah. Mereka memberi 10%, tetapi hukum persepuluhan belum ada. Baru ditegakkan di zaman Musa.
Nah, 10% itu saya percaya konsep itu muncul dari pikiran Allah sendiri, karena hanya dikenal oleh umat Allah. Nah, ini adalah angka minimal yang menjadi aturan persepuluhan di zaman Musa, Mosaic Covenant atau Sinai Covenant atau perjanjian Sinai. Perbedaannya, persepuluhan Abraham itu hasil perang, persepuluhan Yakub itu dari berkat Tuhan, persepuluhan Israel itu dari tanah dan ternak, tidak ada unsur uang. Persepuluhan gereja, nah saya akan bahas itu. Dari mana persepuluhan gereja? Saudara, konsep persepuluhan, angkanya 10%, penerapannya saya sudah bahas di dalam khotbah mengenai Maaser. Yesus pernah menyinggung masalah persepuluhan, Matius 22, 23 sampai 24. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain harus diabaikan. Jadi dalam kedua contoh Abrahamic Covenant dan Mosaic Covenant, Allah mengajarkan umatnya sebuah bentuk ibadah, pengakuan bahwa berkatnya hanya datang, bahwa berkat hanya datangnya dari Allah, dan umatnya memerlukan ketaatan agar mereka terus mengalami berkat Tuhan. Nah, Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Lalu pertanyaannya, dari mana gereja mulai memungut persepuluhan? Engkau ajarkan di dalam gereja 1/10. Jadi jemaat harus memberi 10% dari income-nya. Saudara, tidak seperti itu. Saya percaya kita gereja membutuhkan uang untuk melayani. Saya seorang hamba Tuhan, saya membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga saya, membayar semuanya, membayar kesehatan, ongkos kesehatan, ongkos pendidikan untuk anak, ongkos rumah untuk tempat tinggal, ongkos kendaraan di mana kita memerlukan transportasi. Saya melayani, menyampaikan khotbah ini juga membutuhkan uang untuk mendeliver khotbah ini. Semuanya ada biayanya, tetapi tidak memaksa jemaat untuk membayar persepuluhan, karena itu bukan prinsip Tuhan. Sound Doctrine hanya mengajarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu ayat Alkitab yang dieksegesis dengan tepat, saudara. Jadi persepuluhan Abraham itu adalah persepuluhan yang berbeda. Persepuluhan Yakub juga berbeda. Persepuluhan baru ditegakkan di zaman Mosaic Covenant, perjanjian Musa atau perjanjian Sinai, saudara. Jadi jangan mengabuse ayat Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 untuk mengeruk uang jemaat sehingga pendeta bertambah kaya sementara jemaatnya miskin. Firman Tuhan, ya, karena tidak diajar sound doctrine dan dimiskinkan secara ekonomi, terus-menerus dipaksa membayar persepuluhan. Kalau tidak, hidupnya terkutuk, miskin, tidak diberkati. Saudara, ini harus betul-betul kita teliti, ya. Anda lihat banyak pendeta yang bergaya hidupnya sangat borjuis, begitu, ya, memakai barang yang sangat mahal. Itu dari mana? Dari persepuluhan jemaat. Sementara jemaatnya dengan susah payah memberikan hal itu. Saudara, saya tinggal di luar negeri, sudah bertahun-tahun saya hidup di luar negeri. Orang yang tinggal di luar negeri itu berusaha keras, bukan orang-orang yang Anda kira bekerja dengan santai-santai. Kerja keras, semua dilakukan sendiri, membayar semua pengeluaran-pengeluaran. Dan kalau hal ini Anda lihat, terus pendeta cuma 1 minggu 1 kali khotbah terima uang dari jemaat persepuluhan, betapa enaknya pendeta itu. Hidup ini harus fair. Tuhan kita memberikan keadilan. Jadi jangan mengangkat sesuatu, menafsirkan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh firman Tuhan. Saya pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.